Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya pribadi. Karena hari itu sendiri pintunya dibuka ya. Oke, before we begin, let's take a begin. Laras, Natalia, Dewi Henry, Fernando, Teguh, Anggoro, Budiarso, Irfansyah, Hanif, Rohman, Syahra, Handayani, Akseti, Ferdiansyah, Diana, Lisa, Mulia, Syafi'i, Cahyani, Fikri, Insani, Permatasari, Darmasuti, Wulandari, Wijaya, Salsabila, Anissa Pati, Rifai, Utama. Nanti yang merasa belum present nanti konfirmasi apa?
peristiwa kejadian tindakan yang terjadi pada sekarang dalam saat ini yang sedang kita lakukan, tetapi lebih merujuk kepada aktivitas yang biasa kita lakukan pada waktu tertentu. Bisa juga berulang-ulang. Nah, bisa juga menyatakan fakta, kebenaran hukum atau memang kondisi yang memang seperti itu adanya. Itulah presiden itu luas. Dalam keseharian kita pasti sering menggunakan presiden karena presiden itu biasanya tenses yang paling basic sekarang. Ketika kita lagi ngomong bahasa Inggris biasanya itu biasanya present. Ketika kita melakukan kalimat-kalimat yang sederhana di sekitar kita, kebanyakan present. Ketika kalian mengucapkan creativity atau percakapan sederhana, biasanya present juga digunakan. Oke, jadi fungsinya itu yang pertama bisa menyatakan sebuah aktivitas yang mungkin kita lakukan sehari-hari. Misalnya pagi hari ngapain kita? Oh, bangun pagi terus selalu sarapan. Misal I get up at 5 o'clock in the morning misal. Terus selalu sarapan. Misal kalau sarapan bisa selalu pakai nasi. Misal tidak harus nasi. Atau misal pergi ke sekolah misal dengan bis. Misal pergi ke sekolah dengan motor. Jadi mungkin kayak aktivitas yang mungkin kalian lakukan dalam keseharian ya. Terus bisa belajar bahasa Inggris setiap hari, nah for example ya. Terus ketika weekend suka nonton film, suka main game, bisa. Terus suka hobi kalau malam hari, for example seperti itu. Jadi memang kita lakukan dalam keseharian gitu. Nah, what do you do on Sunday? Bisa kayak aktivitas di hari Minggu. What time do you get up in the morning? Karena kalau hari Minggu bangunnya tempatnya lebih siang. Bisa. Pagi. Kira-kira kalau bangun siang, karena kan ada hari Minggu. Ada yang harus di rumah. Oh tidur. Ada yang harus main. Harus tujuh main ya. Nah biasanya ibu-ibu lebih pagi karena kan ada mungkin CFD ada yang rutinitasnya harus ke CFD saja. Oh iya. Ada yang ibu pagi bisa pengajian dulu. Bisa ibu siang harus pergi saat minggu malam itu harus ke mall. Nah ini rutin kalian lakukan di keseharian. Bisa dari minggu biasa makan kita kalau dari minggu kita nanti bersama. Jadi harus kita lakukan di hari itu. Terus bisa. Nah apa sih yang menjadi rutinitas misal bangun jam 5 pagi. Terus bisa aktivitas yang mungkin dilakukan pagi bisa gosok gigi, mandi, berpakaian. Terus sarapan, ada yang mungkin harus sarapan dari nasi atau bubur. Oh nasi, ada yang harus roti. Ada yang mungkin bubur diaduk atau tidak diaduk. Nah bisa ya. Terus pergi ke sekolah, pergi ke kampus. Terus bisa di siang hari, pasti selalu makan siang, misal ya, sampai kelas. Ada yang mungkin dulu mesti ada yang siang, mungkin tadi bisa istirahat, sholat. Jadi siang ada melakukan kegiatan yang lain ya, main game, bisa baca buku, bisa tidur siang, bisa. Seperti itu bisa di malam hari atau di sore hari bisa punya kebiasaan khusus. Misal sore itu harus pergi main, misal sore biasanya main bola, misal sore biasanya sore itu jelang malam itu makan, misal tidur. Nah jadi ada aktivitas yang kalian lakukan di saat pagi, siang, sore, malam atau di hari minggu atau di hari libur atau bisa di hari malam minggu. Misal malam minggu itu bisa harus di rumah atau malam minggu harus keluar, malam minggu harus pergi jalan-jalan ke restoran. Ya. Terus kita disini itu fungsi yang pertama. Nah fungsi yang kedua menyatakan sebuah peristiwa kejadian yang memang umum ya, secara ilmiah memang bersifat yang terjadi. Bisa menyatakan kebenaran umum atau general truth.
memang sesuatu itu memang terjadi secara alami ya, secara ilmuwan memang seperti itu. Misal, the sun rises from the east, matahari terbit dari sebelah timur. Nah, ini juga masuk pakai present. Nah, karena sudah rutinitas ini kan rutin faktor, jika sudah jadi fakta, sudah ilmiah ya, secara alam. Misal itu memang seperti itu. Sun sets in the west, matahari terbenam di sebelah barat. Nah, terus misal apa lagi? Misal the earth revolves around the sun, matahari mengelilingi bumi mengelilingi matahari. Nah, memang seperti itu ya. Nah, terus misal water boils at 100 degrees Celsius, misal air itu mendidih saat suhunya 100 derajat Celcius, dan memang seperti itu ya. Jadi dari secara ilmu alam beberapa fisika kimia. Nah ya, itu memang menggunakan simbol present. Misal dengan bagi proses of billions of cell, misal tubuh manusia terdiri dari jutaan sel. Memang secara biologi memang seperti itu. Terus Inggris disebut spontan orang di luar. Bahasa Inggris itu memang bahasa yang sering yang luas mencapai di seluruh dunia, jadi bahasa internasional. Misal Jakarta sebagai capital of Indonesia. Jakarta adalah ibu kota Indonesia misalnya. Terus all living things require water to survive. Ya, semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan. Nah, ini juga secara alam seperti itu. Terus simbol kimia dari air H2O. Terus some factor fase dari solid dari biasa. Jadi yang kuning itu memang melaju lebih cepat gitu ya. Terus nah, bumi has one moon, hanya punya satu bulan. Nah, terus the five seasons are spring, summer, autumn, and winter. Jadi empat musim itu ada musim semi, panas, gugur, dan dingin. Kalau kita Indonesia cuma ada dua ya, sama krisis, panas sama hujan. Terus oksigen dan respirasi atau pernapasan manusia, dan terakhir adalah the shortest month. Bulan terpendek di tahun ini dalam satu bulan adalah Februari. Jadi ini memang sudah fakta, memang seperti itulah, dan itu nggak diubahnya secara alami. Maka kita gunakan data sederhana. Mungkin masih ingat kayak kemarin beberapa pertemuan yang lalu kita sudah sebut namanya nominal dan verbal sentence ya. Jadi verbal sentence adalah kata kerja yang memang menggunakan verb, kata kerja. Kalau nominal sentence kata kerjanya berbentuk moving, misalnya is atau am. Jadi gabungan keduanya. Nah, berarti ketika verbnya is atau am, berarti dia adalah nominal sentence. Nah, jadi present tense itu bisa terdiri dari kalimat nominal dan kalimat verbal. Seperti itu ya. Nah, kita bahas lebih lanjut ya. Nah, terus bisa mobil memiliki 4 roda. Nah, terus sepeda itu dikendalikan oleh kereta. Terus kereta berjalan sesuai lintasan ya, namanya kereta api ada lintasannya. Terus pesawat itu terbangnya di atas langit ya. Terus perahu itu terbangnya di air, terus dia berjalan di atas air, di atas laut. Terus di sini lampu lintas mengatur jalannya kendaraan kalau itu mengatur mengawasi ya. Terus motor punya motor punya 2 roda. Transportasi atau transport bis atau bis mengantarkan penumpang dari tempat satu ke yang lain dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini ya memang umumnya seperti itu ya. Terus kereta bawah tanah beroperasi di underground, dalam teknik di bawah tanah. Terus kapal itu dapat membawa banyak barang yang melintasi benua. Jadi ini kalau kita lihat kan ada yang pakai nominal sama verbal sentence. Terus banyak sekali ya. Kita bisa baca yang misal hewan kucing adalah mamalia, ini nominal. Ada tujuan dalam seminggu nominal verb juga. The moon is not only a satu itu adalah satu-satunya dari bumi.
api itu panas, bumi itu berat, itu tiba-tiba kepadatan, ya bumi itu berat apa enggak? Seperti itu ya. Jadi kalau tubuhnya kayak SMA itu masih nominal volt karena nggak ada kata kerja. Terus buahnya adalah pendil ya, maka adalah jenis buah. Banyaknya aku sangat nggak selalu berubah sendiri tapi berjalan ya. So, sepeda-sepeda cepat. Terus korban sandal sudah contohnya banyak, misal ikan hidup di air. Nah, tak cuma jerapah makan daunnya, jadi punya 4 kaki. Terus itu memang perkebunan sayap-sayapnya. Nah, terus bunga-bunga itu suka diusik-usik dan sebagainya ya, kadang makanya bunga. Jadi ya memang alam gitu ya. Dan itu masih pakai kemasan. Nah, kalau manusia pakai segala ya. Terus fungsi yang selanjutnya jadi menyatakan peristiwa kejadian yang pasti terjadi karena memang sudah ada jadwalnya dan pasti akan terjadi. Sekilas pakai kunci akan terjadi, tapi ini memang sudah ada jadwalnya. Bisa kayak jadwal keberangkatan, jadwal apalagi ya, jadwal pertandingan itu pasti. Nah, akan terjadi tapi pasti karena presi itu berhubungan dengan kunci. Nah, jadi bisa tim ini akan bermain di stadion ini misal. Nah, dia favorit sebuah game. Ada yang punya favorit? Timnas ada. Nah, jadi ya memang sudah dijaga kan, misal sekarang timnas bermain nanti misal kami berapa 10 lebaran pakai senter. Jadi kalau ya kok dia atau nonton bola, nah misal seperti jadi sesuatu memang sudah dijadwalkan dan pasti terjadi. Nah, memang hampir mirip dengan future. Nah, terus bisa kata-kata jadwal kunjungan, misal pemerintah bisa melakukan kunjungannya rutin misal ya. Oke, terus bisa apa lagi ya? Jadwal selain keberangkatan itu jadwal kayak sampainya kereta api, transportasi umum ya, misal kereta api itu tiba di stasiun jam sekian, itu sudah pasti rutin. Terus bisa pesawat itu landing atau pesawat itu bisa landing atau bisa take off jam berapa, itu juga pasti. Terus registration in ready air atau pelajaran bahasa Inggris itu mulainya pasti jam 10 memang sudah rutin ya. Terus filmnya mulai jam 8 pagi besar bulan 40. Terus ulang tahun, my birthday is on the 1st January, bisa ulang tahun itu juga. Terus festival perayaan tertentu itu misal mulai dari apa sampai apa bisa. Terus kayak pembukaan tempat. Nah, di restoran offers tunai, jadi ketika ada restoran baru bukannya malam ini. Nah, terus there is business on Friday atau business is on Friday. Jadi business itu di hari Jumat. Jadi memang sesuatu yang sudah dijadwalkan, entah transportasi itu, entah itu jadwal pemerintah, jadwal resmi, jadwal pertandingan sepak bola, misalnya jadwal badminton, terus kayak pembukaan event ya, tempat. Nah, itu juga pasti menggunakan presi. Terus next, nah ini fungsi selanjutnya adalah ketika kita ingin menunjukkan sebuah kemampuan watak atau sifat. Jadi ketika kita ingin mendeskripsikan orang, pasti pakai simbol gestur. Pasti. Ketika kalian perkenalan singkat misal, itu pasti pakai gestur. Kecuali kalian kenal teman sekolah di mana ya. Nah, misal my sister has a black eyes, jadi punya mata hitam. Ya, jadi menunjukkan deskripsi kita. Misal kita punya kata-kata rambut pirang, kita bisa memiliki rambut
example ya. Oke, terus misal di workspace jadi memang dia adalah orang yang bisa pakai kacamata, for example. Jadi ini biasa bisa pakai speaker memang suka dia karakternya seperti itu. Nanti bisa dibaca sendiri ya, ada sih caranya. Cuma kita akan fokus ke kalimatnya. Jadi ini, terus penanda waktunya apa? Namanya juga simple present ya. Jadi penanda waktunya itu penanda waktu yang menjadi rutinitas, misal every day, every week, every month, every year. Ya, misal every atau each, misal every Sunday setiap minggu, every Monday, every Wednesday, every Friday, jadi setiap hari apa. Terus ada kata in the morning, in the afternoon, in the evening, every o'clock itu pasti present. Nah, terus ada durasi misal berapa kali dalam waktu tertentu, misal once a day, sekali sehari, twice a day, 2 kali sehari, weekend semua maka 3 kali sehari. Nah, jadi menunjukkan berapa tingkat frekuensi ya, keseringan dalam waktu tertentu. Atau bisa juga terkait dengan misal kayak sesuatu yang bisa kayak always, selalu, usually biasanya. Terus frekuensi itu seringnya sampai kadang-kadang, sering jarang. Terus never tidak pernah. Misal I always get up in the morning at 5 o'clock, bisa selalu bangun pagi jam 5. Misal I seldom misal ya I seldom have breakfast, misal jarang sarapan, ada yang jarang sarapan. Misal I never ya ke Jakarta, tak pernah pergi ke Jakarta. Itu adalah penanda waktu. Nah, terus selanjutnya kayak karakteristik ya. Nah, simple present itu pasti menggunakan verb subject, pasti menggunakan verb subject. Nah, menggunakan to be present maka to be-nya is na. Kira-kira siapa subjek yang menggunakan is? Is si, di, kalau pagi, in, kalau s, I, kalau are, you, play. Oke, nah terus penggunaan verb itu bisa berubah. Nah, ketika subjeknya adalah are, we, they, maka verb satunya tidak di ending s atau es. Tapi ketika subjeknya adalah he, maka ending verb satunya harus di ending s atau es. Jadi are, we, they, Dewi are, kira dengan s, si dia dengan s. Terus habis itu kita butuh yang namanya kata kerja baik, do atau does ya. Do atau does. Do atau does bukan artinya melaksanakan atau melakukan, dilakukan. Do atau does itu fungsinya hanya membantu. Nah, membantu. Nah, bisa gini. Kalau dalam bahasa Indonesia kita itu menyebutkan bisa gini. Air berdiri pada suhu 100 derajat Celcius misal. Air tidak berdiri misal, dan tinggal dikasih kata tidak otomatis tadi. Terus interrogatifnya apakah air berdiri pada suhu 100 derajat Celcius? Misal aku bangun pagi jam 5, aku tidak bangun pagi jam 5. Kasih kata tidak selesai. Apakah aku bangun jam 5? Kalau dalam bahasa Inggris terutama present tidak hanya cuma kata-kata, tetapi kita butuh kata bantu. Misal
Ini yang menjadi dasarnya simple present seperti itu. Oke, kita ke nominal dulu. Nah, masih ingat nominal form? Nah, nominal form ketika memang kata kerjanya itu dia berbentuk to be. Ketika kalian nggak menemukan form tepat dalam satu kalimat, maka gunakan form bentuknya begini. Aku murid, bukan I student, ya student bukan kata kerja, saya itu kata kerja. Kalau dalam bahasa Inggris prinsipnya ketika ada subjek, caranya form itu tidak. Ketika ada subjek, predikat itu harus ada, jadi memenuhi unsur subjek dan predikat. Tidak konsep dengan bahasa Indonesia, karena grammar bahasa Indonesia nggak ada grammar bahasa Inggris sih. Ketika ada subjek itu tidak predikat, sedangkan itu bukan predikat, artinya noun dia. Maka saya murid itu adalah I am student. Kamu murid bukan you student, tapi you are student. Dia laki-laki seorang guru, bukan he teacher, tapi he is a teacher. Nah, yang terbuat seorang penyanyi bukan si singer, tapi she is singer atau she is a singer. Aku di sini bukan I here, tapi I am here. Nah, bisa. Kamu terbaik bukan you the best, tapi you are the best. Jadi seperti itu ya, ketika ada subjek, bicaranya predikat harus muncul. Nah, ketika kalimat tidak ada formnya, maka gunakan formnya untuk diksi ya, integrate dari is or a. N itu gampang, kalau N itu kan cuma a ya, a mesti N. Nah, sekarang istilah is berapa? Satu is, dua is, tiga empat is, lima is, enam tujuh is, delapan is, sembilan sepuluh is. Kalau kita tidak untuk nilai 90 terus ya. Kalau sudah mulai 90 masih ada berarti tidak 100 ya. Ya, kan soalnya 100 juga. Karena tidak selalu tahu arti, tapi kalau sudah tahu konsepnya ini apa, kemudian bisa ingat. Nah, ini adalah saya sebenarnya gunakan nominal sentence. Terus, oke, satu ya, sekitar jam selanjutnya. Is, dua, tiga, is, oke, kopi, tiga rasa kopinya satu, empat, lima, enam, is, kopi di atas meja, kopi masih satu. Kalau kopinya di dua, pasti pakai tangan dua gelas kopi ya. Kalau di kopi mesti dua. Detik kopi itu pasti dua. 7, 8, is, 9. Nah, itu fokusnya mobilnya bukan tempat terakhir ya, jadi hati-hati bendanya. Oke, 10. Oke, yang tepat bendanya bukan kebunya, maka jawabannya jawabnya ya. Hati-hati kalau seperti ini jadi bunga-bunga di kebun. Maksudnya berarti subjeknya bunga-bunganya bukan di kebunnya, memang dengan bicara bangsa seperti. Oke, untuk membentuk negatifnya gimana? Tidak akan benar ya. Oke, to be sesuai subjek ini akan selalu berlaku untuk selamanya. IN, is, pasti pakai A. Ini mesti ya. Terus bagaimana kita membentuk negatifnya? Subjek to be plus noun verb plus noun. Negatifnya subjek to be plus noun verb. Interrogatifnya verb dibalik ke depan subjek plus noun verb. I am a student. Aku seorang murid. Aku bukan seorang murid. I'm not a student. Apakah aku murid? Am I student? You are diligent student. Itu adalah murid yang rajin. You are not diligent student. Kau bukan anak yang rajin. Tidak ada diligent student. Apakah kamu anak yang rajin? Kira-kira kalau jawabannya apa? Yes, yes. Kalau yes, I
jawab itu. Kalau yes maka I. Nah, ikutin ya. Maka kalau no, I am not. Nah, jadi jawaban yes no question mesti ikutin dari interrogatif. Maka dari itu kenapa kok bentuk apakah dalam bahasa itu macam-macam? Karena tiap reaksi itu bentuk apakah tidak sesuai bahasa Indonesia. Maka ketika tanya-tanya apa ya, pertanyaan yang lebih maka jawabannya juga harus kayak kemarin kan bahasnya will you help me? Yes I will, no I will not. The address spread. Kita adalah bukan baik, kita adanya di interrogatifnya sama juga di you ambil kayak kalau sudah seorang main game makanya kayak juga jadi jawabannya yes saya itu ada apa pertanyaannya. Nah, seperti itu nanti bisa ditambah. Jadi kalau kalian lakukan tadi beberapa contoh kalimat yang negatif kita tambah kalau selesai otomatis negatif. Kayak tadi kita sudah bahas. Nah itu adalah nominal. Bisa diaktifkan kalau diaktifkan sama animasi adalah misal you are here misal kamu ada di sini ya udah tinggal aja itu kamu ada di sini terus tinggal kayak gini aja nanti tidak jadi waktu panjang kan sebenarnya gak ada keterangan waktu cuma seperti itu udah romantis pasang sebenarnya tanpa harus keterangan keterangan itu kan cuma bonus ya kalau ada alat benda kalau berarti gak masalah gak dicari karena hanya keterangan bukan keterangan ya kalau ada keterangan waktu berarti lebih menunjukkan waktunya lebih jelas kalau ada keterangan tempat berarti yang menunjukkan kemana sekarang lebih jelas gak ada itu gak masalah tensis bisa berdiri sendiri tanpa waktu. Terus kita di sini nominal sentence ada pertanyaan sebelum kita next. Oh enggak ada. Terus, nah kalau verbal sentence ya nominal itu ketika verbnya pasti berbentuk to be itu pasti. Kalau verbal pasti verbnya yang memang dia berbentuk kata kerja pasti ada kata kerjanya. Misal saya bekerja sebagai guru, I work as teacher. Kalau saya seorang guru maka I am a teacher itu nominal meskipun maknanya hampir sama tapi bentuk kalimatnya beda. Saya pergi ke Jakarta pagi ini, I go to Jakarta this morning itu pasti present bentuk verbal karena ada kata pergi. Kalau saya di Jakarta hari ini tidak ada kata kerja saya di Jakarta maka kita gunakan nominal maka I am in Jakarta. Dalam bahasa Inggris ini seperti itu kalau nominal. Misal aku ada di sini untukmu misal apa? I'm here for you. Terus tadi salah satu karakteristik presidennya kalau subjeknya IBD kita lihat SES ya. Kalau si lihat SES nanti tadi pertanyaannya. Mungkin kalian pernah enggak kalau misal dalam kalimat
Nah, misal kalau sekarang nggak menggunakan kalimat misal, kayak kita belajar bahasa Inggris, she studies, study kok jadi studies. Kalau yang belajar saya jadi study, terus studies dari kata study, terus ibu masak nasi, my mom cooks rice. Kenapa pakainya cooks bukan cooks? Kenapa bisa kayak watch melihat jadi watch bukan watch? Kenapa itu studies bukan langsung study MPLS? Nah, bisa seperti itu ya. Jadi untuk membentuk verb yang seperti ini itu ada aturan. Jadi tidak asal bahwa oh kayaknya kasih ini beda. Jadi enaknya biar kita berhafalan ya. Jadi ada rumusnya di sini. Ini sebenarnya ada di dalam buku ya, tapi kok kayak nggak ragu di sini ya. Nah, bisa jadi begini. Kita ke rumus. Jadi kayak setiap perubahan kata kerja kalau dalam bahasa Inggris ya, kata itu dia ketambah huruf. Nah, atau misal perubahan huruf, maka itu pasti ada rumusnya. Kemarin kita bahas itu ada rumusnya. Tidak asal tempel ini sama halnya. Kalau dalam lesson 10 itu ada kata kerja yang harus di ending S, ada kata kerja yang harus di ending S. Jadi bukan Indonesia suka-suka. Nah, bisa kata kerja yang di ending akhir O, S, H, D, J, K, X, dan SS, maka ketika yang mengambil adalah sedikit, dia di ending S. Kalau ada di D, dia kan tidak S. Berarti dia nggak ada hubungan S sama ES ini kan. Maka kalau I, U, B, D pasti pakai go. Kalau si D pasti pakai goes. Was jadi wasses, watch jadi watches melihat, mix jadi mixes dan sebagainya. Nah, banyak sekali kalian bisa pelajari. Terus kalau kata kerjanya di ending konsonan plus Y, maka bunyi dihilangkan dari I baru tambah ES. Maka kalau yang memakai A, U, I, D pasti study. Kalau yang belajar she, it pasti studies, bukan studies. Cry jadi crash, cry jadi crash ya, cry jadi crash dan sebagainya. Cuma secara umum kebanyakan kata kerja itu di ending S. Walks, eats, plays, drinks, swims. Nah, maka selain itu gunakan hal-hal. Terus kalau have itu memiliki, mempunyai. Kalau yang memakai alibi dia pakai have. Kalau she bukan have versus tapi has. Dia percentual ya. Asalnya dari sini. Terus sapiku jadinya cooks bukan cooks. Karena dia itu jauh general. Terus bisa kalau ras, bukan ras. Terus kalau get up, get us. Kalau kalian menggunakan dua kata bisa ciciran, maka itu ditambah s itu yang depan, get up, bukan get up. Pasti kata kerja ini depan. Satu, boils pasti water itu kan kata kerjanya ya. Dua, terus tiga, sound, levels, empat, need, itu jamak, the moon, science, ya, the stars, cats, kalau cats saja pasti pakainya
kategorinya it ya. Terus tubuh manusia. Is. Oke, satu. Is. Dua. Is. Tiga. Reach ya. Reach ya. Bukan kata itu gerak ya. Oke, empat. Reach. Reach. Ganti ya stay ya, terus lima the students pakai S karena kulit kata gantinya D, berarti latihan S maka enam the boys is ya, which atau berat sama tujuh people itu berat berjamaah my parents. The baby. The bus. Jadi berisinya kayak my sister. My parents. The son. The students. Ya. The man. The man. Nah, pakai A itu satu. Kalau NAN itu sama. The train. You. The teacher. Kalau ini close ya, maka cats sleep. Kalau ini cats ya, maka bisa seperti itu. Jadi itu dari sama nanti punya nanggung. My brother. The son. My sister. My sister kan sebagai she. Usually keterangan usually always juga akan pakai pokok. The train berarti the cat berarti she's pakai S. They watch. The teacher pakai S. Alarm clock the children. The children karena jamaknya D berarti latihan S. Seperti bagaimana kita membentuk negatifnya? Tidak asal lewat dalam bahasa Inggris ya. Ada rumusnya ini. Respon berbeda. Nah, misal gini, untuk membentuk positif negatif interrogatif di mana di dalam bahasa Inggris? Nah, kayak tadi kata bantu, ketika subjeknya ada di kata bantunya ketika subjek kata bantunya das, ini akan selalu sama. Fungsinya hanya membantu. Nah, terus perhatikan juga ketika subjeknya ada di sini, itu harus
You play piano. You do not play piano. Do you play piano? Ketika jawabannya yes, I do atau no, I do not. Nah, jadi yes no question itu tipe pertanyaan. Kalau sesuatu pertanyaan yes I do, maka jawabannya yes I do. No, I do not atau no, I do not. Rina plays piano. Rina main piano. Kenapa Rina kok pakainya plays pakai S? Karena sudah bagus tadi, bukan plays, tapi plays. Rina nggak main piano nih, maka Rina turun. Terus das karena Rina sebagai she, maka das turun. Setelah itu diikuti not. Kembali verb 1, verb yang original. Kenapa kok ini nggak pakai plays? Di sini sudah S diwakili. Kalau di sini S, ini S banyak S bilang. Musiknya lagi gak bagus ya, sudah cukup di sini satu saja sih guys. Sebilo sih maksudnya. Sebilo loro film ya. Interrogatifnya das turun. Das Rina play piano. Apakah Rina main piano? Kira-kira bisa terus kalau menjawab ya misalnya cuma saya she does. Kalau no she does not. Jadi jawabannya yes itu tergantung pertanyaanmu. Seperti ini Pak. Nah seperti ini. Sesuatu lagi. You have a question. Kamu punya sebuah pertanyaan. You don't have ya, you do not ada apa-apa. You do not have a interrogatifnya. You don't have kayak saya tanya, pasti do you have questions? Nah, dari sini. Teacher gives a project. Maksudnya contoh, teacher seorang guru memberikan das teacher itu sebagai bisa si maka dasan akan das not kemudian verb satu maka give s-nya dilakukan kembali kepada maka interrogatifnya kayak dikasih tapi dibalik das
Nah, seperti ini. Terus next. The student does a test. Seorang murid mengerjakan tes. Nah, di sini karena kan bawa ini ya. Seorang murid mengerjakan tes. The student. Kata bunyinya apa? The students. Ini bukan kata bantu loh, ini utama loh. Mengerjakan murid-murid, seorang murid mengerjakan tes. Berarti dari sini kata kerja utama. Fungsinya bukan dari default. Dia kata kerja utama. Nah, terus sekarang tadinya kita untuk kata kerja bantu, maka the student do, karena D ya. Do. Terus the students do not. Terus kita butuh verb satu dari atas, maka do tes. Meskipun sama-sama do, kan fungsi tadi tidak mengerjakan kan do not. Biasanya banyak juga seperti ini kalau soal ini. Oke, maka itu harusnya tidak sama do ya, the students ya do a test. Kan fungsinya beda, sama kata baru satu dengan kata kerja. Jadi biasanya kalau seperti ini dunia malah bilang satu. Ini cerita malah bilang default ya. Oke, terus yang bawah the students, murid-murid mengerjakan project. Maka di sini kan berarti dia juga kata kerja utama. Karena murid-murid kata gantinya D, maka dia pakainya do. Nah, ini ada jadi ya. Berarti jadi dia das kok dipakai sih lagi. Nah, ya, the student does a test ya. Seorang murid mengerjakan tes. The student does not. Nah, ya, di sini ikut dari kata baju does not terus turun dari verb jadi itu. Oke, tes. Interogasinya does the student do test. Terus dari bawahnya jadi sudah do yang mana D not do jadi kayak gini bisa positifnya udah benar nilai negatifnya kalian salah cuma negatifnya biasanya ada salah ya. Jadi kayak tadi kalau misalkan yang berbuat negatif itu negatifnya akan betul. Jadi kalau misal soalnya 10 negatifnya salah itu tadi biasanya itu salah. Nah, biasanya seperti itu. Oh, satu kali lagi ya. Nah. Okay, my sister has a Persian cat. My sister Nah, sister kenapa pakai has? Karena my sister sebagai she-nya pakai has, bukan tidak harus kan? Nah, terus negatifnya my sister, terus kita butuh kata bentuk apa? Does not. Terus turun ke satu has jadi have, itu artinya tidak sama. My brother goes to Jakarta. Tapi does not go to Jakarta. Nah,
Okay, the flower blooms in the spring. Bunga mekar di musim semi. Flower plus karena bunganya satu, itu in the spring. Terus inovasinya ya enggak sama ya sebenarnya flower. Sama anak-anak bermain. Nah, anak-anak bermain bola di taman setiap pagi. Maka tidak diberes do not play ya, do not play football in the park every morning. Nah, play football in the park every morning. Kalau soalnya nanti selesai, tahu ya ya seperti itu ya. Kami sini ada pertanyaan. Kita kan pengarang, kita dengan keduanya. Kita akan menggunakan suara bagaimana nanti kita dan verbal jadi satu kalimat, satu paragraf. Nah, kayak aktivitas bikin aja misal saya bangun jam 6 pagi itu pagi aja siapa nih? Oh pagi dan nah, oh jam 9 kemana tuh ya? Oh ya, bangunnya jam 9 di hari Minggu. Nah, bangun-bangun lapar kan? Terus habis itu pasti buka kulkas. Ya. Nah, habis itu ada sayuran nih. Nah, ya, habis itu sayurannya seger gitu ya. Nah, habis itu puasa itu masaknya nggak enak. Kita coba bahasa Inggrisnya. Kira aja negatifnya tuh biar ada ketenangan gitu maksudnya. Saya baru jam 9 pagi
Oke, terus sayurannya segar. Yang berat karena dia nominal, kan sayurannya segar. Jadi ada fungsinya, jadi kita gunakan rugi. Kayak tadi, aku lapor, kamu karena kerja maka kalian berarti kalian value. Terus the vegetables are fresh. Lalu saya memasak, kalian mungkin mesti masak sayuran. Masakan saya tidak enak. Jadi di sini, nah kayak gini loh, sekarang ya, jadi nominal sama verbal bisa jejeran. Jadi kok kenapa kok jenis kalimatnya bisa seperti ini? Fungsinya nominal itu kayak apa ya? Jadi fungsinya untuk nambah sense of eating. Saya masak, itu jelas seperti masakanku gak enak. Jadi nambah makna nominal sense satu kali lagi. Jangan dari kita coba begitu dalam biasanya bilang salah. Coba yuk, kau ini jam kaki, udaranya dingin, airnya dingin, jadi aku tidak mandi. Udaranya sangat dingin, sangat dingin. Tadi nominal maka is itu kan salah ya. Airnya juga dingin. Jadi aku tidak mandi tidak mandi verbal nominal. Verbal so I do kayak gini. Kalau kita gabungkan nominal verbal dan negatifnya kayak gini. Jadi tidak lanjutnya rumus tadi dan sastra masukkan ke sini. Dapat konsepnya verbal nominal nanti. Kalau airnya tidak dingin maka the water is not cold. Jadi aku mandi so airnya berat. Cuma itu bolak-balik aja sesuaikan rumusnya. Sama halnya kayak yang sama, kamu jangan mandi. Paginya dingin, jadi nggak mandi. Terus pergi ke dapur, terus sarapan dengan nasi goreng. Ternyata
Kalau ada yang terus kita buat strategi sekalian ya, karena masih nyambung. Terus bagaimana kalau tadi kan pakai irigasi, pakai kata bantuan. Kalau sekarang kita bagaimana kalau presentan, tetapi ada modal form. Modal form itu kayak kata will itu termasuk modal form juga. Shall, kemarin juga masuk pinjam. Soon, can, must, dan sebagainya. Bagaimana kalau ada kata ini? Nah, ketika ada kata will, shall, soon, can, sama must, bagaimana membentuk rumusnya? Negatifnya gimana? Misal, aku akan makan siang, aku tidak akan makan siang. Apakah aku akan makan siang? Aku bisa pergi ke Jakarta hari ini. Aku tidak bisa pergi ke Jakarta hari ini. Apakah aku bisa pergi ke Jakarta hari ini? Nah, jadi ketika kalian menemukan salah satu model form, maka untuk membentuk positif, negatif, interrogatif itu modelnya kayak nominal sentence, tidak tambah nol, tidak ada dua atau plus membentuk menjadi fakta interrogatif. Ya, oke, subjek modal form plus form 1, negatifnya subjek modal nol plus form 1, interrogatifnya modal subjek plus form 1. I can use the phone. Aku bisa menggunakan ponsel. I cannot use the phone. Nah, bisa disingkat, bisa enggak? Disingkat juga. Terus interrogatifnya can I use the phone? Bisa aku gunakan ponsel. You should eat rice for breakfast. Kamu seharusnya makan nasi untuk sarapan. Kamu tidak seharusnya makan nasi untuk sarapan. Maka you should not eat rice for breakfast. Interrogatifnya should you eat for should you eat rice for breakfast? Haruskah kamu makan untuk sarapan? Nah, itu jawabannya. Maka kalau pertanyaannya should, maka jawabannya juga harus bagian I should. Kalau mau I should. Kalau yang atas mana? Yes, I can. Kalau mau I cannot. Hanya untuk tambahan, tapi pasti itu nggak perlu. Jika ditambahkan jadi nggak perlu kata dua tegas. Nah, nggak perlu dua tegas. Ini sebenarnya nggak mau ya fenomenal sentence dan kita tambahkan. Oke. We can go everywhere. Nah, ya, maka kita bisa pergi ke manapun, misal. Ya sudah, berarti artinya tinggal di enak ya. Inovatifnya can we go everywhere. Memang sekilas ini sama kayak di will study English letters. Mereka akan belajar bahasa Inggris nanti. Nah, maka di will dibuat yang paling di will study English letters. Ini hasilnya tinggal will ya. Will they study English? Tinggal seperti itu.
I should drink medicine 3 times a day. Aku seharusnya minum obat 3 kali sehari. Maka negatifnya tinggal tambah 0. I should not atau I should misalnya. Oke, drink medicine 3 times a day. Terus interrogatifnya tinggal drink kali. Terus aku minum obat 3 kali sehari. Terus sekali lagi terus next. Murid-murid harus mengajarkan tes di pagi hari ya sama. Nah di sini tuh nggak ada masalah. Jadi kalau ada notebook itu, maka dia akan selalu memiliki provokatif tidak kayak tadi pakai SES enggak, karena ini ada modal. Jadi modal itu menghalangi formnya kita. Itu kita konsep ya, kita lulus. Jadi bukan di sini sambil student setelah mas pakai tes enggak. Jadi siapapun subjeknya kalau ada kata modal form maka semua kembali provokatif tidak ada SES kayak tadi. Jadi nggak bisa. Terus maka ya negatifnya ya tinggal mas tidak harus mengerjakan tes di pagi hari. Terus interrogatifnya yang dibagi terus saya selesai ada pertanyaan selesai present lagi. Ini kok kalian sejenis kombinasikan dengan kapital kayak paragraf dominan ya bisa aja kalau kalian nyampernya ya bisa aja nanti bagi tadi saya harus bagi itu juga. Nah bisa kalian kombinasikan ada pertanyaan. Oke, next kita akan bahas simple past tense ya. Nah, simple past tense kita akan bahas tentang masa lalu ya. Ya, masa lalu. Kira-kira kita ada kata masih terjebak di masa lalu di masa lalu. Ya, masa lalu.